Matahari belum sepenuhnya muncul ketika suara adzan subuh menggema di langit desa Sukamulya. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, sebagian masih gelap, sebagian lain telah terang oleh cahaya lampu. Namun di salah satu rumah besar bercat putih gading di ujung desa, suasana duka masih menyelimuti. Pak Rahmat, tokoh yang disegani di desa, baru saja wafat 2 hari lalu. Kepergiannya membawa duka mendalam, tetapi juga menyisakan satu hal yang lebih panas dari api duka, perebutan warisan. Keluarga besar Pak Rahmat, yang semula tampak rukun di depan masyarakat, mulai menunjukkan retakan sejak hari kematiannya. Warisan yang ditinggalkan bukanlah sembarangan. Selain rumah besar yang berdiri di atas tanah seluas hampir 1 hektar, Pak Rahmat juga memiliki sawah produktif, beberapa petak tanah kosong, dan tabungan yang tidak sedikit di bank. Ini semua harus dibagi sesuai syariat, kata Ustaz Hadi, tetangga sekaligus sahabat almarhum, saat membacakan wasiat yang tertulis tangan dan disimpan rapi di dalam amplop coklat tua. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak sulung Pak Rahmat, Raffi, menatap tajam adik-adiknya. Wajahnya merah, urat di lehernya menegang. Jangan macam-macam. Semua ini dibangun ayah dengan jerih payah. Dan aku yang paling banyak membantu. Aku yang mengurus sawah, yang mengantar ke rumah sakit, yang tinggal di sini sampai ayah wafat. Jadi aku yang paling berhak. Adiknya, Rina, tak tinggal diam. Ia berdiri dari duduknya, matanya memerah menahan amarah. Raffi, jangan lancang. Kau memang tinggal di sini, tapi aku juga anaknya. Kami semua punya hak yang sama. Kau tak bisa seenaknya ambil semua. Pertengkaran pecah di ruang tamu. Ibu mereka, Bu Nani, yang mengenakan kerudung hitam dan wajah masih sembab, hanya bisa menangis di sudut ruangan. Tidak sanggup menyaksikan anak-anaknya bertengkar di atas jenazah suaminya yang belum lama dikuburkan. Raffi kemudian melakukan tindakan yang tak disangka. Malam itu juga, ia mendatangi notaris dan memalsukan surat kuasa. Ia membuat seolah-olah ayahnya sebelum wafat telah menunjuk dirinya sebagai satu-satunya ahli waris. Ia menyuap oknum di bank agar bisa mengakses rekening ayahnya, dan mengambil seluruh isinya. Sementara itu, adik-adiknya yang tinggal di luar kota baru mengetahui bahwa tanah warisan sudah dijual satu persatu. Dalam sebulan, Raffi sudah menguasai semua harta peninggalan sang ayah. Rumah utama direnovasi menjadi mewah, sawah disewakan, dan ia membeli mobil baru yang mewah. Tak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah Raffi. Ia merasa semua itu pantas ia dapatkan. Bahkan kepada ibunya sendiri, ia mulai berbicara dengan nada tinggi, merasa dialah yang sekarang menjadi kepala keluarga. Kau tinggal diam di rumah, Bu. Jangan ikut campur soal harta. Aku yang mengurus semuanya, ucap Raffi suatu hari sambil menyalakan rokok. Bu Nani hanya bisa mengusap dada. Dalam hati ia berdoa, agar Allah menurunkan petunjuk kepada anak sulungnya yang kini buta karena cinta dunia. Namun azab Allah tak menunggu lama. Hari-hari Raffi yang semula bergelimang kemewahan, mulai berubah menjadi suram. Mobil barunya, yang baru ia pakai 2 minggu, mengalami kecelakaan parah saat dikemudikan oleh anaknya yang masih remaja. Anak Raffi mengalami luka serius di kepala, dan kini koma di rumah sakit. Tak hanya itu, proyek renovasi rumah yang hampir selesai tiba-tiba terbakar di bagian belakang. Api menjalar dari dapur hingga gudang. Pemadam kebakaran datang terlambat karena gang sempit menuju rumah sulit dilalui. Raffi mulai resah. Ia tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia merasa mendengar suara ayahnya memanggil dari halaman belakang. Kadang seperti ada yang menggedor jendela kamarnya di tengah malam, padahal ketika diperiksa, tak ada siapa-siapa. Ia pun mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya mengurus drastis dalam 2 bulan. Wajahnya pucat, matanya cekung. Orang-orang di desa mulai membicarakannya. Itulah balasan orang yang mengambil hak saudara-saudaranya, kata seorang ibu di warung. Azab warisan haram, bisik yang lain. Namun Raffi tetap keras kepala. Ia bahkan mengusir ibunya dari rumah karena mengingatkannya untuk bertobat dan membagi harta warisan sesuai syariat.
Kalau ibu nggak suka di sini, silakan pergi. Rumah ini milik saya sekarang, teriaknya sambil membanting gelas ke lantai. Bu Nani menangis sambil membawa beberapa helai pakaian. Ia menumpang di rumah keponakannya di kampung sebelah. Hatinya remuk, tapi mulutnya tak berhenti melafalkan doa-doa agar anaknya kembali ke jalan yang benar. Rina, adik Raffi, yang telah ditipu dalam pembagian warisan, membawa masalah ini ke jalur hukum. Ia mengumpulkan bukti pemalsuan surat, menyewa pengacara, dan menyurati kantor notaris yang terlibat. Namun sebelum kasus ini sampai ke pengadilan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hujan deras mengguyur desa Sukamulya malam itu. Petir menyambar langit seakan alam murka, mencerminkan apa yang tengah terjadi di dalam hati Raffi. Ia duduk sendirian di ruang tamu rumah besarnya yang kini terasa kosong. Harta melimpah yang dulu ia banggakan, kini hanya menyisakan ketakutan. Anaknya, Aldi, masih terbaring koma di rumah sakit. Biaya perawatan membengkak, sementara uang di rekening Raffi mulai terkuras. Sawah yang disewakan tak menghasilkan apa-apa karena banjir merusak panen. Rumahnya pun mulai rapuh karena kebakaran tempo hari yang belum sempat diperbaiki. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Raffi hendak menuju kamar ketika terdengar suara tok-tok-tok, ketukan dari arah pintu belakang. Ia berhenti. Suara itu terdengar lagi. 3 ketukan pelan tapi berat. Tok, tok, tok. Siapa malam-malam begini? Gumamnya dengan raut gelisah. Ia berjalan pelan ke arah dapur dan membuka pintu belakang. Tak ada siapapun di luar. Hanya halaman basah dan angin yang menggoyang pohon pisang. Namun ketika ia hendak menutup pintu, terdengar suara berat di belakangnya. Raffi. Raffi membalikkan badan dengan cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kursi tua di sudut ruangan. Dadanya berdegup kencang. Ia merasa tercekik oleh udara dingin. Ia kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Keesokan harinya, desa dihebohkan oleh kabar. Bu Nani ditemukan pingsan di pinggir jalan. Tubuhnya lemas, basah kuyup oleh hujan semalam. Ia sempat dibawa ke puskesmas, tapi tubuh tuanya tak mampu menahan dingin. Dalam 2 hari, Bu Nani wafat. Rina yang datang dari Jakarta menangis di pemakaman. Ia memeluk kerabat dan warga yang datang, namun tak melihat sosok kakaknya. Raffi di mana? Tanyanya ke salah satu tetangga. Entahlah. Sejak ibunya diusir, dia jarang keluar rumah. Jawabnya dengan gelengan kepala. Kabar meninggalnya sang ibu tidak membuat Raffi datang ke pemakaman. Ia bahkan tidak keluar kamar selama 2 hari. Wajahnya semakin pucat, dan ia mulai berbicara sendiri. Ketika tetangganya menjenguk, mereka mendengar suara rintihan dari dalam. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, ibu. Rina yang kesal memutuskan untuk datang langsung. Ia mendobrak pintu rumah Raffi bersama 2 warga. Saat pintu terbuka, aroma menyengat menusuk hidung mereka. Di dalam, Raffi terduduk di pojok ruangan dengan mata kosong. Tubuhnya kurus kering, pipinya cekung, dan mulutnya terus komat-kamit. Ayah datang setiap malam, dia berdiri di depan ranjang. Dia marah, dia bawa cangkul. Rina menatap ngeri. Raffi, sadar, ini aku, adikmu. Namun Raffi hanya tertawa. Tawanya pelan, lalu melengking. Harta itu, milik ayah, semua milik ayah. Tapi aku ambil semuanya. Rina menangis. Kakaknya sudah kehilangan akal. Dan yang lebih mengerikan, suara-suara gaib itu ternyata juga terdengar oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah Raffi. Mereka sering mendengar suara rintihan lelaki tua dari dalam rumah, padahal hanya Raffi yang tinggal di sana. Tak lama setelah itu, surat dari pengadilan pun datang. Raffi digugat oleh adik-adiknya karena pemalsuan dokumen warisan. Tapi yang mengejutkan, Raffi menyerahkan semuanya tanpa perlawanan. Ia bahkan menandatangani berkas penyerahan aset tanpa banyak bicara. Semuanya bukan milikku, ambil saja, asal ayah tidak datang lagi, katanya pelan, penuh ketakutan. Rina akhirnya mengatur pembagian harta sesuai syariat.
Rumah besar dijual dan hasilnya dibagi. Tanah sawah dikembalikan kepada para ahli waris. Tabungan yang tersisa juga dibagikan dengan adil. Namun Raffi tidak ikut menikmati pembagian itu. Ia dirawat di rumah sakit jiwa karena kondisi mentalnya terus memburuk. Setiap malam ia berteriak-teriak menyebut nama ayahnya, meminta maaf sambil menangis. Dalam catatan medis, dokter menulis bahwa Raffi mengalami psikosis berat akibat tekanan batin dan trauma mendalam. Tapi masyarakat desa tahu, ini bukan sekadar penyakit jiwa. Ini azab dari Allah karena mengkhianati amanah dan memakan warisan yang haram. Kini, rumah besar yang dulu penuh harta telah kosong. Tak ada suara lagi dari dalamnya kecuali desir angin dan kenangan kelam. Sementara itu, di musola kecil di ujung desa, Rina bersujud. Ia menangis dalam doa, berharap keluarganya bisa kembali mendapat ampunan dari Allah. Dan dari balik langit kelabu, Allah Maha mendengar, Maha membalas, dan Maha mengampuni. Sudah 3 bulan berlalu sejak Raffi dirawat di rumah sakit jiwa. Rumah yang dulunya megah itu kini dibiarkan kosong, ket dinding mulai mengelupas, dan rerumputan liar tumbuh tinggi di halaman depan. Beberapa warga mengatakan bahwa rumah itu kini angker. Suara langkah kaki dan erangan masih terdengar di malam hari, padahal tak seorang pun tinggal di sana. Namun bukan hanya rumah yang menjadi misteri. Makam Pak Yusuf, ayah Raffi, juga menimbulkan kegelisahan di kalangan warga. Letaknya di pemakaman umum di belakang masjid desa. Sebuah nisan sederhana bertuliskan, Haji Yusuf bin Haji Abdullah. Wafat, 3 Mei 2024. Rahmatullah. Makam itu tak pernah benar-benar tenang. Beberapa penggali kubur mengaku mendengar suara ketukan dari dalam tanah saat mereka berada di dekatnya. Bahkan, saat hujan deras mengguyur malam hari, cahaya samar-samar kadang terlihat memancar dari batu nisannya. Pak Haji Umar, imam masjid yang sering ziarah dan memimpin doa, merasa ada yang janggal. Ada yang belum selesai dari almarhum. Mungkin masih ada beban yang dibawanya, katanya pada suatu sore kepada Rina yang sedang berziarah. Rina mengangguk pelan, wajahnya penuh beban. Ia pun memutuskan untuk memanggil seorang ustaz dari luar desa, Ustaz Marwan, seorang ahli ruqyah dan pembersih rumah-rumah yang terkena gangguan gaib. 2 hari kemudian, Ustaz Marwan datang bersama 2 muridnya. Ia mengenakan gamis putih dan peci hitam, membawa tas kecil berisi air zam-zam, misik, dan kitab. Setelah melihat rumah peninggalan Raffi, ia hanya diam sejenak. Kemudian masuk ke dalam, membaca doa pelan-pelan, dan menaburkan air di setiap sudut ruangan. Namun saat tiba di ruang tengah, ia tiba-tiba berhenti. Ada yang tertahan di sini. Ada dosa besar yang belum terampuni. Ia lalu meminta semua keluar rumah, dan ia berzikir keras selama hampir 1 jam. Setelah keluar, wajahnya pucat. Roh orang tua itu terbelenggu oleh pengkhianatan anaknya. Selama hartanya belum dikembalikan sepenuhnya dengan cara yang halal, ia tidak akan tenang. Rina terhenyak. Tapi semua sudah dibagi, Ustaz, sesuai hukum dan syariat. Ustaz Marwan menggeleng pelan. Masih ada sebagian yang belum. Ada sebidang tanah di pinggir sungai, atas nama Raffi, tapi itu dulu warisan titipan dari almarhum untuk panti asuhan. Rina ingat. Ya Allah, benar. Ayah dulu pernah bilang ingin mewakafkan tanah itu, tapi Raffi menjualnya diam-diam sebelum wafat. Ustaz Marwan memejamkan mata. Kembalikan itu ke niat awal. Wakafkan kembali. Jika tidak, roh itu akan terus gelisah dan gangguan gaib akan terus terjadi. Beberapa hari kemudian, Rina menghubungi pengurus panti asuhan Nurul Ihsan. Bersama mereka dan perangkat desa, Rina menyerahkan kembali tanah pinggir sungai sebagai bentuk wakaf sesuai niat almarhum. Sertifikat dibuat ulang atas nama panti. Saat malam tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Untuk pertama kalinya sejak Raffi dirawat, ia tidur tanpa mimpi buruk. Ia tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak berbicara sendiri. Pagi harinya, ia hanya berkata pelan pada suster yang merawatnya. Bapak,
tersenyum semalam. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa kondisi psikis Raffi mulai membaik. Ia sudah bisa diajak berbicara, bahkan mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Namun rasa sesal masih dalam. Rina datang menjenguk, dan saat mereka duduk di taman rumah sakit, Raffi menangis. "Maafkan aku. Aku khianati ayah demi harta." Rina menggenggam tangan kakaknya. "Semua sudah terjadi. Sekarang waktunya memperbaiki. Bertaubatlah sungguh-sungguh." Tak lama kemudian, Raffi dibolehkan pulang. Tapi ia tidak kembali ke rumah lamanya. Ia memilih tinggal di pondok kecil di dekat masjid, dan menjalani hidup sebagai marbot. Setiap hari ia membersihkan masjid, mengumandangkan azan, dan mengisi waktu dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Desa Sukamulya pun kembali tenang. Rumah Raffi dijual dan hasilnya digunakan membangun fasilitas wudhu di masjid dan beberapa musola. Namun satu hal tetap menjadi peringatan bagi warga. Makam Pak Yusuf, meski kini terlihat biasa, tetap dijaga. Setiap malam Jumat, warga sering melihat seseorang berpakaian putih duduk mengaji di sana. Tidak pernah bicara, tidak pernah menoleh. Beberapa percaya itu hanya santri yang lewat. Tapi sebagian yakin, itu roh sang ayah, yang kini sudah damai, tapi tetap mengingatkan bahwa warisan adalah amanah, dan jika amanah itu dikhianati, azab tidak menunggu di akhirat saja. Ia bisa datang tunai di dunia. Hari itu langit Sukamulya diselimuti awan kelabu. Hujan belum turun, namun angin dingin berembus pelan, seolah membawa pesan dari langit. Di masjid desa, suara Raffi menggema lembut lewat pengeras suara, mengumandangkan azan untuk salat asar. Suaranya tak lagi gemetar seperti dulu, ada ketenangan, ada ketulusan dalam setiap lafaz yang ia ucapkan. Warga mulai menghormatinya kembali. Ia tak lagi dipandang sebagai orang gila atau waris tamak, tapi sebagai seseorang yang telah jatuh dan bangkit, seseorang yang sadar akan kesalahan dan memohon ampun. Namun luka lama belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, setelah salat Isya, Raffi dipanggil oleh Pak Haji Umar. Di ruang belakang masjid, bersama beberapa tokoh desa, mereka membuka kembali berkas-berkas peninggalan Pak Yusuf. Ternyata masih ada satu warisan yang belum terungkap. Sebuah surat wasiat, yang ditemukan terselip dalam lemari masjid, ditulis tangan oleh Pak Yusuf sebulan sebelum wafat. Surat itu tertulis, "Jika aku dipanggil oleh Allah sebelum menyelesaikan urusan ini, maka sampaikanlah kepada anak-anakku, bahwa sawah di belakang surau tua bukan untuk dijual, tapi untuk dibagikan kepada 8 keluarga miskin yang pernah menolongku di masa sulit. Aku berjanji atas nama Allah. Barang siapa melanggarnya, maka tanggunglah akibatnya." Raffi terdiam. Ia tahu sawah itu sekarang sedang digarap oleh seorang investor, dan tanahnya sudah bersertifikat atas nama dirinya. Ia yang dulu menjualnya diam-diam, bahkan tanpa sepengetahuan Rina. Aku yang menjualnya." Tanpa tahu isi surat ini, ucapnya lirih. Pak Haji Umar menghela napas. "Wasiat ini amanah, Raffi. Dan wasiat seperti ini wajib dilaksanakan." Raffi berdiri. "Aku akan menebusnya. Apapun caranya, aku akan kembalikan sawah itu." Hari-hari berikutnya, Raffi bekerja keras. Ia menjual sisa tanah miliknya yang berada di luar desa, dan mencari jalan damai dengan si pemilik baru sawah. Beruntung, pemiliknya seorang dermawan yang mau menjualnya kembali setelah tahu latar belakangnya. Dalam waktu 2 minggu, sawah itu kembali atas nama keluarga Yusuf. Raffi lalu memanggil 8 keluarga yang disebut dalam surat wasiat. Mereka adalah orang-orang tua yang pernah membantu ayahnya saat terkena musibah gagal panen dahulu. Sebagian sudah lanjut usia, dan ketika menerima sebidang kecil sawah sebagai bagian warisan, mereka menangis haru. "Tak pernah kami sangka, Pak Yusuf masih mengingat kami," ujar salah satu dari mereka sambil menyeka air mata. Namun tak lama setelah semua proses selesai, kesehatan Raffi menurun drastis. Ia mulai sering batuk keras dan pingsan tiba-tiba. Hasil pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan bahwa ia mengidap kanker paru-paru stadium akhir.
Saat Rina datang menjenguk, Raffi tersenyum lemah di ranjang rumah sakit. Aku tidak minta sembuh. Aku cuma ingin Allah memaafkanku sepenuhnya, ucapnya lirih. Rina menggenggam tangannya. Kau sudah menebus semua, Kak. Bahkan lebih. Belum, satu lagi, bisik Raffi. Beritahu anak-anak muda di desa ini. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan jadikan warisan sebagai jalan menuju dosa. Beberapa hari kemudian, Raffi wafat menjelang subuh, dalam keadaan sujud ketika sedang salat tahajud di kamar rumah sakit. Suster yang menemukannya menangis haru. Jenazahnya dimandikan, dikafani, dan disyalatkan oleh hampir seluruh warga desa. Pemakaman Raffi menjadi momen haru yang penuh doa. Banyak yang datang, termasuk para fakir miskin yang pernah ia bantu. Bahkan anak-anak dari panti asuhan tempat ia dulu mewakafkan tanah ikut mendoakannya. Pak Haji Umar berdiri di atas tanah makam yang masih basah. Raffi bin Yusuf telah menunjukkan bahwa siapapun bisa berubah, siapapun bisa bertaubat, dan siapapun bisa kembali kepada Allah dengan membawa kebaikan. Tapi jangan tunggu azab menjemput. Bertaubatlah sebelum terlambat. Awan mendung yang sempat menggantung di atas desa sore itu perlahan menyingkir. Cahaya matahari menyembul pelan, menghangatkan tanah pemakaman. Rina berdiri menatap nisan adiknya yang baru ditanam. Dalam hati ia berkata, "Kau menebus semuanya, Kak. Kau bayar tunai dosa itu, dan kau pulang dengan kepala tegak." 2 bulan telah berlalu sejak kepergian Raffi bin Yusuf. Namun, namanya masih kerap disebut dalam obrolan warga, doa-doa imam masjid, dan bibir anak-anak yatim. Kisahnya telah menjadi pelajaran yang membekas, terutama tentang bagaimana warisan bisa menjadi jalan keberkahan, jika dibagi dengan jujur, atau justru azab, jika direbut secara zalim. Rina, sang adik, kini menjadi sosok yang dihormati di desa Sukamulya. Ia tak hanya mewarisi harta, tapi juga kehormatan dan niat baik dari almarhum kakaknya. Ia mengelola sawah-sawah warisan dengan amanah, membagi hasil panennya sebagian besar untuk duafa dan yatim. Beberapa anak muda desa bahkan mulai menyebutnya Bunda Asuh Sukamulya. Namun, di balik tenangnya desa itu, masih ada noda lama yang belum bersih. Suatu hari, seorang lelaki tua datang ke rumah Rina. Tubuhnya bungkuk, bajunya kumal, dan matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. "Maaf, apakah ini rumah keluarga Pak Yusuf?" tanyanya pelan. "Iya, saya adiknya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Rina menjawab ramah. "Saya Rahmat, dulu buruh tani di sawah Pak Yusuf. Saya hanya ingin mengembalikan ini." Ia menyerahkan secarik kertas lusuh dan sebuah buku catatan kecil yang nyaris lapuk. Rina membukanya. Di dalamnya terdapat catatan pengeluaran dan pinjaman kecil-kecilan, dengan nama-nama warga desa dan tanda tangan mereka. "Saat ayahmu bangkrut, aku yang menyimpan buku ini diam-diam, karena takut ditagih rakyat. Aku tahu itu salah. Tapi ini, milik kalian." Rina membaca isinya. Di antara nama-nama yang tertulis, beberapa di antaranya ternyata orang-orang terpandang kini, tokoh masyarakat, pengusaha lokal, bahkan kepala desa. Semua memiliki utang pada almarhum Yusuf, jumlahnya tak besar, namun jika dikumpulkan bisa mencapai puluhan juta. Keesokan harinya, Rina mengumpulkan tokoh-tokoh tersebut di masjid. Ia tidak menuntut. Ia hanya menunjukkan buku catatan itu, dan membacakan sepenggal pesan dari ayahnya, yang tertulis di halaman belakang. "Jangan bebani rakyat. Tapi jika mereka mampu kelak, ingatkan dengan lembut. Jangan paksa, cukup doakan mereka menjadi manusia jujur." Wajah-wajah yang hadir menunduk malu. Beberapa langsung mengaku dan membayar. Yang lain minta waktu, dan Rina memahaminya. Tapi ada satu hal yang membuat semuanya berubah. Kejujuran yang ditinggalkan oleh orang mati, menjadi pengingat yang lebih kuat daripada hukum dunia. Bersamaan dengan itu, Rina membuka sebuah program bernama Warisan Hidup, yaitu program beasiswa dan bantuan modal bagi warga miskin dengan sumber dana dari sisa warisan Yusuf, dan donasi warga.
Setiap anak yang menerima beasiswa itu ditulis sebagai penerima warisan Yusuf bin Idris. Saya ingin warisan ini hidup, bukan mati, ujar Rina saat meresmikan program itu. Warga terharu. Bahkan pemuda-pemudi desa, yang tadinya hanya bekerja serabutan, mulai ikut terlibat menjadi relawan dan penggerak desa. Namun, di tengah keberhasilan itu, ada suara sumbang. Seseorang merasa bahwa dia lebih berhak atas warisan itu. Namanya Marwan, sepupu jauh Raffi dan Rina, yang pernah tinggal sebentar di rumah Yusuf. Waktu paman Yusuf sekarat, aku yang rawat. Aku juga cucu dari jalur kakaknya. Kenapa aku tidak diberi bagian? Serunya dalam sebuah forum warga. Rina menanggapinya dengan tenang. Kau tidak terdaftar dalam surat waris resmi. Tapi kalau kau butuh bantuan, rumah ini terbuka. Tapi jangan gugat untuk hak yang bukan hak. Marwan murka. Ia melaporkan Rina ke kantor hukum waris di kabupaten. Namun, setelah penyelidikan dan mediasi, pengadilan menolak gugatannya karena tidak ada bukti sah atas hubungannya sebagai ahli waris langsung. Rina pun pulang dengan kepala tegak. Tapi di balik semua itu, hatinya lelah. Ia tahu ujian belum berakhir. Suatu malam, saat ia tengah membaca Al-Quran di kamar, Rina bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan di ladang luas, di tengah cahaya fajar. Di kejauhan, ia melihat sosok Raffi berdiri dengan wajah damai, mengenakan gamis putih dan tersenyum kepadanya. Kau telah menuntaskan tugas kita, Rin. Kau sudah lunasi dosa kita, ucap Raffi. Aku hanya melanjutkan jalanmu, Kak, jawab Rina. Jangan berhenti di sini. Warisan sejati bukan sawah atau uang, tapi nama baik, doa anak-anak, dan keberkahan dari langit. Lalu sosok Raffi perlahan menghilang di telan cahaya fajar. Rina terbangun dengan air mata di pipi dan dada bergetar. Ia sujud dalam diam, berdoa dengan sepenuh hati. Keesokan paginya, ia berjalan ke sawah peninggalan ayahnya. Kabut masih menyelimuti rerumputan. Ia melihat anak-anak kecil berlarian, belajar menanam benih bersama guru dan relawan muda. Ia tersenyum. Warisan yang dulu nyaris menjadi jalan neraka, kini telah berubah menjadi ladang pahala. Semua karena taubat, kejujuran, dan tekad untuk memperbaiki yang salah. Dan ia tahu, selama niat baik dijaga, azab itu tak akan datang lagi. Waktu terus berjalan. Desa Sukamulya kini tak lagi dikenal sebagai tempat konflik warisan atau ladang sengketa keluarga. Sejak program warisan hidup berkembang, desa itu berubah menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Anak-anak yang dulu tak punya harapan kini tumbuh menjadi generasi yang berpendidikan, punya etika, dan mencintai kejujuran. Rina, yang kini sudah memasuki usia senja, masih aktif membimbing generasi muda. Ia sering mengisi pengajian tentang pentingnya keikhlasan dalam membagi harta dan bahayanya mengambil yang bukan hak. Ia tak pernah menyebut nama Raffi atau ayahnya secara langsung dalam ceramahnya. Tapi semua tahu, kisah itu berasal dari luka lama yang telah disembuhkan oleh taubat dan amal saleh. Di sudut masjid, sebuah plakat kecil terpampang. Warisan bukan sekadar harta. Ia adalah amanah, yang jika dijaga, akan menjadi cahaya. Tapi jika dikhianati, akan berubah menjadi api. Dan setiap kali warga membacanya, mereka tahu kisah siapa yang sedang mereka kenang.